you know, um, well, anyways, it is a teachable skill. It's a learnable skill. You can study your way to consistently make viral videos, no matter how small your channel is, even if you have 0 subscribers. Pria ini adalah Jimmy Donaldson atau yang biasa kita kenal dengan Mr. Beast. Jika kita melihat video-video dari Mr. Beast, viewsnya bukan lagi ribuan atau jutaan, tapi bisa sampai ratusan juta. Angka yang sangat gila buat para YouTuber kecil seperti kita. Bagaimana Mr. Beast bisa meraih ratusan views dengan video-videonya, dan apa yang dilakukan Mr. Beast? Ingin melakukan hal gila seperti Mr. Beast adalah hal yang terdengar mustahil buat kita YouTuber kecil. Tapi nggak ada yang mustahil kalau kita mau belajar apa yang bekerja di YouTube dan apa yang tidak bekerja di YouTube. Mari kita dengar perkataan Mr. Beast jika dia mulai lagi karir YouTube-nya dari nol. With no money and no subscribers, so you can't give away money. You can't make $1 million giveaway video. How long would it take you to get to 1 million subscribers? Probably 3 months, maybe 4. From 0, easily 3 or 4 months. It is a teachable skill. It's a learnable skill. You can study your way to consistently make viral videos, no matter how small your channel is, even if you have 0 subscribers. Mr. Beast berkata sangat mudah mendapat sekitar 1 juta subscriber hanya dalam waktu 3-4 bulan. Dan menurut Mr. Beast, yang namanya viral itu bisa dipelajari, bahkan jika kita tidak punya subscriber sekalipun. Jadi apa saja yang harus dilakukan jika mau viral seperti Mr. Beast, dan bagaimana cara cari ide konten yang gila seperti Mr. Beast? Mr. Beast sendiri pada dasarnya adalah channel challenge dan giveaway. Mr. Beast juga tidak memilih topik niche. Memilih topik niche, tingkat persaingannya rendah, tapi tidak dapat menjangkau penonton luas karena terlalu spesifik. Makanya Mr. Beast memilih topik hiburan yang bisa menjangkau penonton luas, jadi bisa ditonton oleh semua kalangan, mau anak kecil, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Tapi bagaimana jika kita meniru ide konten atau konsep seperti video-video Mr. Beast? Apakah channel yang memilih topik niche bisa meniru ide konten seperti Mr. Beast? Sebelumnya kita akan pelajari terlebih dahulu 3 elemen yang ada di video-video Mr. Beast. Elemen yang pertama yaitu ekstrim. Seperti yang kita tahu di video-video Mr. Beast itu terkesan ekstrim. Bahkan dia membuat challenge dan giveaway-nya dengan cara yang sangat ekstrim. Karena kalau nggak ekstrim akan mudah ditiru oleh YouTuber-YouTuber lain. Jadi kalian bisa tambahkan elemen ekstrim ini di video yang ingin kalian buat. Contohnya jika kalian punya channel memasak yang membahas tentang tutorial memasak. Audiens kalian hanya orang yang suka masak dan yang mau belajar masak. Tapi beda halnya dengan konten memasak dengan cara yang ekstrim. Audiensnya nggak hanya orang yang suka masak atau mau belajar masak. Orang suka makan, bahkan orang yang gak suka masak dan makan sekalipun akan mau nonton videonya. Karena hal yang dilihat oleh mereka bukanlah hal yang biasa, makanya mereka mau klik videonya. Misalnya saja kalian punya ide konten memasak nasi goreng. Kalian bisa ubah menjadi memasak nasi goreng raksasa untuk menambahkan kesan ekstrim. Contoh dari channel memasak adalah Tan Boykut. Ia biasa sering memasak dan makan dengan porsi yang tidak biasa. Hal inilah yang memicu penonton agar tertarik menonton video kita. Karena di video kita ada sesuatu yang gak biasa dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Selain ekstrim, elemen yang ada di video Mr. Beast adalah multiple personality. Jika menonton video-video dari channel Mr. Beast, pasti ada aja orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda. Jadi di video Mr. Beast, penontonnya bisa tahu karakter-karakter yang berbeda yang berasal dari asal daerah dan negara yang berbeda-beda. Contohnya di video Tan Boykut yang mengajak Jeffrey Nicole memasak, yang membuat timbulnya pertanyaan di benak penonton, apakah Jeffrey Nicole bisa masak? Tapi menampilkan tokoh terkenal bukanlah hal yang mudah buat kita YouTuber kecil yang bukan siapa-siapa. Ini adalah contoh video dari seorang YouTuber asal Indonesia yang selalu menampilkan kameramennya hampir di setiap videonya. Jadi nggak harus orang-orang terkenal aja yang bisa ditampilkan di video kita. Bisa teman, saudara, kakak, adik, dan lain-lain. Menampilkan seseorang di video kita nggak menjamin kita agar cepat viral, tapi pasti akan menjadi sebuah video yang unik jika ditonton oleh audiens. Selain 2 elemen tadi, Mr. Beast juga menggabungkan elemen yang hampir nggak bisa diambil oleh YouTuber kecil, yaitu production value yang tinggi. Sebenarnya production value itu opsional, karena dengan hanya storytelling dan personality bisa menggantikan production value. Tapi Mr. Beast memilih untuk menggabungkan semuanya sehingga menjadi tontonan yang spektakuler. Mungkin sedikit susah untuk YouTuber pemula, jadi kita ambil prinsip dasarnya aja. Pada awalnya nggak usah targetin 100 juta views seperti Mr. Beast. Coba untuk 1000 views dulu, setelah itu ke 5000 views, 10.000 views, dan seterusnya. Lalu lakukan brainstorming setiap hari untuk cari ide baru. Nggak perlu se-ekstrim Mr. Beast, tapi yang penting bisa bikin audiens mau nonton videonya. Lalu kalian bisa cari subtopik yang berhubungan dengan topik inti channel kalian.
kalian. Misalnya channel kalian membahas tentang sejarah di Indonesia. Kalian bisa pilih subtopik tentang tokoh publik yang berpengaruh di dunia. Misalnya membahas tentang Albert Einstein, Nikola Tesla, dan lain-lain. Judul dan thumbnail yang menarik juga bisa berpengaruh pada views yang akan diraih. Jadi jangan lupa juga untuk tulis judul dan buat thumbnail semenarik mungkin. Jika video ini mencapai 10.000 views, gua akan membuatkan cara membuat judul dan thumbnail yang menarik yang akan membuat views meledak. Especially if you have 0 videos on your channel, your first video is not going to get views. It's not. Your first 10 are not going to get views. I can very confidently say that. Just make 100 videos, improve something each time, and then talk to me on your 101st video.